Di sini saya pernah melihat bahwa hutan ini adalah suatu keraton yang sangat megah, dan di situ juga yang dinamakan Tenji Emas itu ada di dalam keraton itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan mengunjungi salah satu situs yang konon katanya di situs tersebut ada satu benda pusaka berbentuk guci dari emas. Banyak orang berkunjung ke tempat tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil menarik benda tersebut. Dan untuk lebih lanjutnya, simak terus di Salja Channel. Nah, oke sahabat semuanya, saya akan langsung berkunjung ke tempat tersebut. Konon katanya di sini itu adalah pegunungan Tapak Meong ya kalau nggak salah. Wow. Oke sahabat semuanya, wow, perjalanan kami sangat-sangat ekstrim ya. Curam begini, curam sekali. Astagfirullah. Kita sudah berada di pinggir tebing ya. Satu gitu. Ya. Terkenalnya di sini kalau jalannya itu kayak sama sih. Nguyir-nguyir aja di sini ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau Tersasar mungkin. di sini katanya kalau orang yang niatnya buruk datang ke sini. Kalau Ya. Bukan, kayaknya si Akang yang tadi memanggil kita ketemu kuburannya. Mudah-mudahan ketemu ya. Ya. Ayo kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya teman-teman, perjalanan kami. Oh, hati-hati eh. Satu orang eh. tarik aja nih, ini tarik aja. Tarik aja. Up. Nah, cukup Mas, masuklah. Luar biasa teman-teman, terjadi alhamdulillah kayaknya kita sudah nyampe dan kuburan tersebut ada.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang inilah makamnya yang dahulu kala di sini hanya diincar oleh para petapa. Gitu. Nanti barangkali kita sering ngelala. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita melewati hutan ini, alhamdulillah berhasil untuk menemukan makam keramat orang sakti Bugang Meong, teman-teman. Tadi kita sempat tersesat ya, tapi alhamdulillah ketemu dengan warga lokal yang mengetahui betul lokasi ini. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan warga lokal di sini, barangkali mengetahui cerita atau mitos hutan yang ada di Majalengka ini, khususnya makam orang sakti Bugang Meong yang di dalamnya tersembunyi guci yang terbuat dari emas. Nah, selengkapnya kita akan ngobrol dengan Akang. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Assalamualaikum Kang. Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh diperkenalkan namanya Kang? Nama saya Aang Setiawan. Oh, ini dengan Kang Aang Setiawan. Kang Aang Setiawan ini tinggal di hutan ini, warga lokal atau barangkali petapa yang di makam keramat Bugang Meong? Sebenarnya saya warga lokal, cuman ada keturunan dari Uyut. Uyut saya dulunya di sini. Dia yang suka ngurus, bisa dikatakan apa ya, kalau di sini itu bisa dibilang juru kuncinya itu. Oh, juru Saya dulu, kunci. ya. Jadi turun temurun sekarang. Kan kita langsung aja ya, karena betul-betul ini perjalanan yang melelahkan, menguras waktu, tenaga. Saya ingin bertanya Kang tentang apa sebetulnya makam keramat orang sakti Bugang Meong ini. Konon kabarnya di sini tempat pesugihan yang mana kita pada saat kita bisa membelinya kita mendapatkan guci emas. Itu cerita sebetulnya bagaimana Kang? Sebenarnya ceritanya begini. Ini dari sesepuh juga ya. Saya dengar dari sesepuh bahwa emang di sini ada bisa disebut guci emas. Karena di sini dahulu pemburuan para petapa. Kemungkinan untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, mungkin para petapa yang sekarang ini belum tahu lokasi ini. Nah, sini saya buka bahwa di sini ini bisa mendapatkan guci emas. Itu pun kalau memang bisa disebutkan itu rezekinya itu. Cuman kalau untuk pemujaan di sini memang ada juga bisa, mungkin menjadi seekor monyet lah di sini. Karena di sini banyak monyet-monyet yang bergantungan. Bahkan tadi juga waktu kita kesini banyak. Nah, ini baru ketemu di sini. Ya, pada intinya dahulunya seperti itu. Cuman di sini yang difaktor utamakan untuk permunggu di sini yaitu dengan weton hari Senin. Itu yang kata sepuh saya bilang. Kalau bukan weton hari Senin, ya ada kemungkinan Agak keras sedikit Kang biar. ya, kalau weton bukan hari Senin ya mungkin sulit. Oh. Makanya di sini banyak orang yang datang ke sini suka hilang ingatan, kadang-kadang jarang pulang, cuman berkeliling di sini. Itu alasannya. Karena di sini masih angker gitu. Jadi orang sini pun kalau udah sore tidak ada yang berani ke sini gitu. Makanya dahulunya para petapa yang dicari itu di sini, dari luar Jawa maupun luar daerah di sini. Itu yang mungkin itu yang bisa saya katakan. Nah, mungkin begini Kang, kalau kita dapat informasinya di tempat ini kan konon di sini kan ada guci emas ya Kang ya. Ya, Barang siapa yang bertapa di sini, yang bertirakat di sini, melihatnya saja itu udah kaya raya, apalagi bisa mendapatkannya. iya. Nah, itu cerita kebenarannya seperti apa? Apakah guci tersebut
itu pusaka dari makam orang sakti ini atau gimana itu Kang? Ya, itu adalah pusaka. Yang manakala pusaka itu bisa membuat orang cepat kaya lah. Karena dengan guci itu, kalau bukan jodohnya, dia tidak akan muncul. Tapi kalau mungkin udah jodohnya, dia muncul sendiri di sini. Itu pun kalau ada orang yang tirakat di sini. Tapi dengan sekarang ini saya yang bicara, ada kemungkinan akan banyak orang yang datang ke sini. Itu kalangan orang-orang petapa. Itu aja. Saya sekarang bicara ini bukan bicara gimana ya, ngada-ngada. Emang betul di sini itu ada guci emas. Tapi sampai saat ini belum ada yang mendapatkan. Mungkin dengan sekarang ini yang melihat video ini mungkin akan tergugah untuk datang ke sini. Berarti belum ada yang berhasil sampai Belum, sekarang. belum ada yang berhasil. Sesulit apa Kang tirakat atau ritual untuk mendapatkan guci emas ini Kang? Tantangan-tantangan apa yang harus dilakukan gitu? Kalau untuk masalah tantangan itu mungkin dengan tekadnya dirinya sendiri. Itu masalah tantangan. Kalau memang tekadnya udah bulat, mungkin tantangan ada. Cuman saya tidak bisa mengatakan untuk tantangannya. Kenapa saya tidak mengatakan? Kalau saya katakan mungkin dia udah siap-siap untuk tantangannya itu. Nah, jadi saya Jangan. tidak akan mengatakan untuk tantangan itu. Karena di sini itu dulu tidak ada satupun yang mendapatkan pusaka guci emas itu sampai sekarang itu. Saya pernah mendapat kabar ada orang yang datang ke hutan ini kemudian tidak bisa kembali lagi. Kalau orang Sunda bilang sangli, hilang ingatan, bahkan ada yang bilang masuk ke alam gaib. Itu cerita betul atau bagaimana Kang? Itu cerita nyata. Itu cerita nyata. Bahkan saudara dari ibu saya juga di sini pernah. Itu seorang sini juga, apalagi orang luar. Orang sini pernah tidak pulang sampai dari pagi sampai malam. Malamnya dicari, ya alhamdulillah ketemu. Jadi dia itu tidak bisa keluar dari hutan ini, itu aja. Kayak dia katanya, dia itu berjalan itu bukan sosok berjalan di atas kerikil maupun di atas tanah, tapi sebuah istana yang mungkin dia berjalan di atas keramik ataupun granit yang berbentuk emas itu. Kata beliau itu masih ada, orangnya masih ada sekarang. Masih ada yang dulu sini sampai di namanya ke bahasa Sunda itu dituntun ya, tuntun sama suaminya. Oh, Dari seorang sini. perempuan. Itu bibi saya itu sendiri. Bibi saya sendiri. Orangnya masih ada. Niatnya datang ke hutan itu apa Kang? Dia kan di sini punya. Ini adalah hutan dari uyut saya. Uyut saya itu istrinya kalau tidak salah 9 istrinya. Ini nyata, ini 9 istrinya. Dan bibi itu kesini itu cuman lewat cari kayu bakar. Jadi dia mau pulang, dia tidak bisa pulang, katanya jalannya itu bagus-bagus semua di sini. Dan beliau saat terjebak di hutan ini sudah menyadari kalau dia itu tersesat barangkali gitu ya? Tidak menyadari. Oh, tidak Tidak menyadari. Dia jalan-jalan aja. Di sini dia jalan-jalan dan dipapag oleh suaminya. Ketemu sama suaminya langsung dipayang. Kalau bahasa Sundanya dituntun lah, dituntun dibawa keluar dari hutan ini. Ya Allah. Pas keluar, ya dia sadar bahwa dia itu kalau bahasa Sunda itu kasarung. Sarung. Jadi kayak masuk ke kerajaan gaib ya. Kalau gitu. Ya. Kalau menurut ceritanya itu memang di sini tuh memang ada sebuah keraton. Oh. Mungkin Kang, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi kita di awal sempat di luar konsep ya. Di awal kan kita sempat kesasar juga. Iya. Yang tadinya kita udah matang, udah survei, tapi tetap aja kita kesasar.
Terus yang kedua, apa hubungannya kuburan orang sakti ini dengan yang digemor-gemorkan itu dengan bugang apa namanya? Meong. Bugang meong. Dalam artian mungkin meongnya itu harimau ya mungkin. Nah, itu mungkin bisa Akang jelaskan yang pertama sama yang kedua. Kalau untuk menelusuri sejarah bugang meong itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan detail ya, karena yang namanya sejarah itu banyak ya. Kalau diceritakan dari pagi sampai pagi pun nggak pernah akan selesai kan itu. Iya. Yang jelas garis besarnya bahwa bugang meong itu yang dinamakan itu ada sosok jenazah meong ya. Meong itu bukan jadi bisa disebutkan meong Daya lah itu. Oh, Bukan maung, mantap. bukan. Kalau maung beda sama maung meong, beda. gitu kan. Kalau daya lebih atas lagi ya. Nah ini meong gitu. Cuman mungkin bisa saya ceritakan garis besarnya aja. Kalau ingin tahu lebih banyak sejarahnya mungkin ada sesepuh lah di sini juga ada sesepuh yang bisa menceritakan sejarah asal usul dari bugang meong ini. Kalau misalkan cerita ini disambungkan, ini versi saya ya, mungkin versi teman-teman juga. Saya curiganya seperti ini. Ini kan dulunya orang sakti mandraguna yang mempunyai ilmu kanuragan dan pusaka sakti, yaitu berupa guci emas. Bisa saja itu bugang meong itu adalah sosok penjaga dari atau sosok apa namanya, inguan teh bahasa Indonesia naon sih? Peliharaan yang menjaga pusaka tersebut. Dan pada akhirnya si meong tersebut juga meninggal dan dikuburkan di sini. Mungkin kali ini versi saya. Mungkin untuk penjelasan kita mungkin mesti nanya ke tokoh di sini ya Kang ya. Memang Atau gimana? seperti itu ya. Di sini memang seperti itu. Karena dulu pernah ada dari pedalaman itu apa sih, daerah Banten, bukan Papua, terus apa lagi ya? Kalimantan. Bukan Dayak. Dayak. Oh, Dayak. Oh, Pernah Dayak. orang Dayak sini pernah. Luar biasa Kalimantan. Pernah orang Dayak sini. Lebih terkenal ya. Dia kesini itu mau cari monyet-monyet ya. Mm-mm. Kesini. Pernah diambil 40 biji di sini. 40 ekor. Banyak ya. Cuma diantarin lagi. Oh, sama orang Diantarin lagi Dayaknya. separuh. Katanya ini bukan monyet kan gitu. Oh. Mungkin beliau sudah tahu, mungkin beliau diantarin di sini. Makanya di sini teman-teman yang ke sini tolonglah hati-hati. Karena di sini masih bisa dibilang angker, masih angker. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Berarti ini pesugihan yang harus disembunyikan dan tentunya pesugihan manapun ya jangan Tetap. sampai ada orang datang ke lokasi tersebut karena ada resiko-resikonya. Ya, itu Tadi yang risikonya. sempat diceritakan kalau kita berhasil melewati tantangan-tantangan kita bisa mendapatkan pusaka berupa guci emas Dan kaya raya 7 turunan. dan kan? kaya raya 7 turunan. Tapi orang kalau sini gagal bilang, ya kalau orang sini bilang namanya bokor Bokor. emas itu zaman dulu bisa disebut bokor emas. Kalau sekarang mungkin guci gitu. Kalau gagal melakukan pesugihan Tidak bisa pulang. apa? Mungkin. Kalau gagal ada kemungkinan pulang ya pulang, cuman mengandung resiko itu aja. Pulang ya pulang, cuman mengandung resiko. Resikonya saya tidak tahu lah, tidak bisa menjelaskan. Karena mungkin kalau kita jelaskan di sini dengan secara detail, ya mungkin banyak orang yang datang ke sini. Iya. Jangan-jangan kera yang diambil orang Dayak itu orang yang melakukan pesugihan dan gagal, Kang. Itu Ya, mungkin Bisa seperti- jadi ya? Bisa jadi. bisa jadi, itu bisa jadi. Mm-mm. Berarti resikonya banyak ya. Mm-mm. Jangankan orang luar, orang sini pun masih banyak yang pernah di sini bisa disebut kategorikan kalau orang Sunda bilang kesasar ya, kesasar di sini. Karena di sini pasir-pasir sini kalau lihat dari atas itu semacam candi, banyak, kecil-kecil semua, kecil-kecil, semacam candi. Jadi tersasar itu di sini bukan berarti antara global hutannya, tapi dia masuk ke dimensi lain, alam yang lain yang bisa dikatakan oleh bibi saya itu berjalan di atas keramik itu. Jadi tidak pernah
menginjakan kakinya ke daun-daunan ataupun tanah gitu yang dia rasakan gitu. Jadi itu ya mungkin kalau tidak dijemput ya saya udah tahu udah apa. Iya. Alhamdulillah ketemu sama Kang Aang ya. Jadi kita datang ke sini ada warga lokal yang bisa sama-sama menjaga barangkali gitu. Ya. Dan tadi dari keterangan ternyata bukit-bukit ini berbentuk candi ya. Dan ini juga lokasi makamnya kayak di atas candi, Kang ya. Iya. Jangan-jangan kerajaan Hindu-Buddha waktu dulu pernah membangun keraton di daerah sini. Bisa jadi. Bagaimana menurut Kang Aang? Kalau masalah untuk keraton yang zaman dahulu, kalau zaman dahulu itu yang namanya keraton itu bukan Hindu Buddha ya. Orang Islam pun kita bikin istana. Iya. Nah, gitu semacam kerajaan Galuh Pakuan yang mungkin masih bisa jadi di sini juga semacam keraton peninggalan zaman dahulu. Cuman bisa disembunyikan dengan secara menjadi hutan belantara ini. Itu aja. Ya udah Kang, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Akang bagi orang-orang yang melihat tayangan ini gitu. Ya pesan-pesan saya yang terakhir untuk yang melihat tayangan ini, semoga ada manfaatnya dan tolong jangan sekali-sekali kita mencari kesugihan. Betul. Karena yang namanya kesugihan itu ya mungkin bisa menyesatkan diri kita sendiri. Lebih baik kita kerja cari yang halal. Gimana caranya untuk sukses dengan dibarengan dengan tata krama, agama dan negara itu aja. Untuk pesan-pesan saya untuk yang melihat tayangan ini. Kalau begitu Kang Aang, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi tontonan dan tuntunan begitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini selamat dari berangkat sampai pulang. Kita mungkin pulang keluar dari hutan sama Kang Aang juga ya. Ya, Takutnya tersesat atau ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.